Luar biasa. Terima kasih Kak, silakan. Selamat bergabung Kak. Udah? Belum. Siapa yang belum datang? Mas Wayan. Mas siapa? Mantap ya. Nah ini dia selanjutnya Kak Beon Destiano. Selanjutnya ini dia Kak Angkasa Tulo. Ini luar biasa. Saja karena kalau nggak deg-degan, kalau nggak nervous, kalau nggak tegang gitu ketika membuat film itu pasti ada sesuatu yang kurang rasanya. Karena dengan itu kita jadi sungguh-sungguh kan belajar, kita jadi sungguh-sungguh latihan menganggap ini serius. Tapi tentu yang paling penting ketika di momen-momen ketika kita misalnya ada keraguan, agak tidak percaya dirian, itu tentu peran sutradara menjadi sangat penting. Nah Mas Garing ini kan sudah sangat berpengalaman dan memiliki apa ya sesuatu yang tertular gitu ke nggak cuma saya tapi ke semua, kepercayaan diri bahwa ini bisa berhasil, ini bisa dilaksanakan, yang tadinya belum pernah acting bisa berakting. Nah itu menular energi kepercayaan diri itu gitu, dan itu beruntungnya sih. Apalagi kita seperti saya juga di film ini saya belajar banyak hal, belajar bernyanyi, belajar koreografi, belajar untuk sebenarnya belajar untuk konsentrasi juga karena begitu banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan ya. Ada 4 karakter di dalam satu film, lalu apa namanya mesti memberikan sesuatu identitas yang berbeda-beda di setiap karakter yang ada, tapi juga di saat yang bersamaan itu butuh jadi memang sulit, memang ini sesuatu yang baru buat saya, tapi tentu dengan teman-teman semua yang terlibat di film ini semuanya tuh jadi mudah karena kita sangat kompak, kita sangat menjadi satu unit yang tidak bisa dipisahkan gitu ketika berproses di film ini. Mungkin banyak yang nggak datang juga hari ini, tapi kira-kira begitulah kita ini sangat akhirnya menjadi sangat akrab, sangat dekat dan saling membantu satu sama lain. Oke, nah kira-kira dari peran yang Kak Niko mainkan, apa sih pesan relevan yang ingin disampaikan untuk generasi muda saat ini mengenai sejarah film Indonesia? Ya, mengenal sejarah film Indonesia tentu tidak lepas dari sejarah Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat di film ini kan banyak konteks-konteks cerita yang berlatar belakang tentang situasi politik, situasi sosial dan situasi sosial di masyarakat seperti apa, dan itu mempengaruhi karya-karya yang muncul di eranya gitu dengan stylenya yang tentu menjadi unik dan berbeda-beda. Tapi biasanya sejarah berulang, kita selalu harus belajar dari sejarah, belajar dari kesalahan, kegagalan dan juga keberhasilannya gitu, supaya kita sebenarnya punya kesempatan untuk menjadi society yang lebih baik gitu. Baik. Jadi memang kesulitannya mungkin ketika harus berkoreografi di panasnya Semarang 37-38 derajat dan syuting kesiangan. Mungkin itu kali yang cukup membuat fisiknya memang agak tertantang gitu. Tapi yang sisanya ya kita sangat bersenang-senang. Luar biasa. Terima kasih Kak. Sabar ya. Ceritakan tadi mungkin sudah disampaikan bahwa kita tuh persiapannya sekitar 2 bulan. Persiapan gerak, tari dan juga suara. Ini sangat membantu kita sebenarnya karena sebagai trivia, semua koreografi yang ada di film ini itu tidak spesifik hanya dilatih kepada yang akan tampil di film ini. Jadi kita semuanya itu terlibat di semua pertunjukan, karena itu kan sinekurcat ya, film bisu diiringi oleh live gamelan gitu misalkan, atau orkestra kayak Setan Jawa. Betul akan menuju pada teman-teman yang lebih populer ruangnya kan gitu. Jadi setiap karya punya pasar dan punya konsekuensinya gitu. Tapi saya jarang memikirkan resiko pada penonton, saya tidak. Saya revolusi 20 listrik dan sebelumnya revolusi 40 sekarang ini. Jadi ketika itu datang, maka salah satu yang diperlukan dari kota-kota adalah hiburan. Nah, salah satu disebut komedi Istanbul karena dianggap dari kata Istanbul, gitu. Maka disebut komedi Istanbul. Nah, memang sebetulnya melakukan teks dan cerita tentang Nurlela ada seperti cerita kalau Anda tahu Matahari.
ya kan, tentang mata-mata yang kemudian seorang diva yang hidup di dalam hiburan gitu, dan kemudian dianggap mata-mata antara perang awal itu antara Inggris, Belanda, Jerman dan sebagainya. Jadi seluruh kisah-kisah itu punya konteks sosial politik. Dengan begitu Anda bisa belajar. Oh, film bangkrut tidak hanya karena film tok ya, karena ekonomi sedang turun, perdagangan global datang, komik datang gitu. Tapi kalau Anda baca buku secara film Indonesia bangkrut karena tidak laku penonton, cuma itu aja. Kan gitu. Mesti senang teman-teman, ya kan? Itu kan konteks di zaman itu. Atau pada waktu Nicholas sama Happy Salma lah, di Wajahmu Kuliah Dewa. Itu kan jadul banget kan ya, cara geraknya gitu. Nah, seluruh bahasa tubuh, fashion, outfit, fashion, karakter itu harus disesuaikan dengan zamannya. Itu yang tidak mudah. Tapi begitu zaman anak jalanan kan, Dira Sugandi aja ngomong, ya kan, lu ganteng lu, gitu kan saya. Nah, kalau yang ini, apakah tiket itu disetujui? Orang di surga kok tahu dia disetujui atau enggak, ya enggak lah kan gitu kan. Nah, jadi setiap pengadeganan itu harus ada teks dan konteks. Untuk juga menjawab pertanyaan kedua, kalau Anda nonton seluruh musikal Hamilton atau siapapun, mesti ada latar belakang sosial politik dan ada cintanya. Tetapi kita sering tidak berani mengelola itu. Misalkan saya mau bikin Hamilton itu kisah tentang Akan kamu regani saat memerankan film itu sendiri? Apa? Kesannya gimana sih Kak ada di dalam Selamat sore ya. Selamat sore semuanya, thank you udah hadir. Ya, sebagai Gen Z perwakilan. Sebagai perwakilan Gen Z, melihat ini sebagai salah satu film yang penting sih, karena film ini memang merangkum sejarah perjalanan sinema, nggak cuma sinema ya, tapi juga lagu-lagu dan pop culture Indonesia yang sempat ada di peta dunia entertainment Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang sangat penting ya untuk ditonton sama teman-teman. Kakak menemukan kesulitan nggak Kak selama proses syuting atau segala macam? Kebetulan karena di sini udah pada yang nonton, jadi bukan spoiler lagi. Saya dapat kepercayaan dari Pak Garin untuk memerankan dua karakter di dua era berbeda. Mungkin perbedaannya mungkin dari segi karakter, saya banyak diskusi sih sama Pak Garin apa yang dibutuhkan sama Ong, apa yang dibutuhkan sama Samo di era masing-masing. Tapi mungkin persamaan dari karakter itu adalah mereka sama-sama karakter yang berjuang untuk melawan represi dari pemerintah pada saat itu. Jadi itu yang mungkin salah satu benang merah yang saya pegang, sehingga desain karakternya kalau dari bentukan luar mungkin berbeda, tapi dari dalam mungkin sama ya, berjuang untuk kebebasan. Berjuang untuk kebebasan. Tepuk tangan sekali lagi buat kamu. Dengan melihat film ini di setiap periode ada semacam cerita, dan banyak bintang film dari Komedi Istanbul jadi bintang film di bioskop ketika bioskop ditemukan. Jadi bagi teman-teman di balik karya-karya di setiap era, misalkan era 70-80 itu era emas sinema Indonesia. Anda tahu pasti menawarkan kok. Jadi acting yang bagus ya kan, ditambah dengan tadi Anda lihat menari dan vokal yang masing-masing punya ciri sendiri. Dan Anda tadi akan melihat setiap bagian dari tokoh-tokoh ini termasuk Beyond Me, Anda akan menemukan kisah-kisah cinta yang luar biasa. Dan tidak perlu membaca buku.